Assalamualaikum dan salam sejahtera, sahabat sekalian. Pernahkah Anda terfikir bagaimana umat Islam terdahulu mampu mencapai kejayaan yang begitu gemilang dalam bidang sains dan teknologi? Hari ini, mari kita menyelami khazanah sejarah yang mungkin banyak di antara kita tidak menyadarinya. Bayangkan sejenak saat di mana Eropa masih dalam zaman kegelapan. Dunia Islam telah menyinari peradaban dengan pencapaian yang menakjubkan. Terdapat satu fakta yang menarik. Ternyata rumah sakit pertama di dunia sebenarnya dibuat di Baghdad pada tahun 805 Masehi. Ya, Anda tidak salah dengar. Al-Khwarizmi, seorang tokoh Islam yang namanya mungkin tidak asing bagi sebagian dari kita, telah memperkenalkan konsep algebra dan algoritma yang menjadi dasar bagi teknologi digital yang kita gunakan hari ini. Setiap kali kita menggunakan telepon pintar atau komputer, Anda sebenarnya menggunakan warisan ilmu beliau. Mari kita lihat bidang optik pula. Ibn al-Haytami, yang digelar sebagai Bapak Optik Modern, telah menulis kitab Al-Manazir yang menguraikan teori penglihatan dan cahaya dengan begitu terperinci. Teori-teori beliau masih relevan hingga kini dan menjadi dasar pembuatan kamera dan teknologi visual modern. Berikutnya dalam bidang pengobatan, Ibnu Sina atau Avicenna telah menulis Canon of Medicine yang menjadi rujukan utama pengobatan di Eropa selama 600 tahun. Bayangkan, sebuah buku yang ditulis oleh seorang Muslim menjadi panduan pengobatan di dunia barat selama 6 abad. Tidak ketinggalan, Al-Jazari, ahli matematika genius Muslim yang hidup pada abad ke-12, telah menciptakan berbagai mesin otomatis, termasuk jam air otomatis pertama di dunia. Beliau juga memperkenalkan konsep pengaturan mekanikal yang menjadi asas bagi pengembangan robotik modern. Namun, mengapa pencapaian-pencapaian hebat ini seolah-olah dilupakan? Mengapa generasi muda hari ini kurang mengetahui tentang sumbangan besar tokoh-tokoh Islam ini kepada dunia sains dan teknologi? Jawabannya mungkin terletak pada cara kita memandang sejarah. Kita sering terlalu fokus pada pencapaian modern, sehingga lupa bahwa asas kepada kemajuan ini sebenarnya telah diletakkan oleh tokoh-tokoh Islam berabad-abad yang lalu. Sebagai contoh, konsep rumah sakit modern yang kita lihat hari ini dengan alat-alat khusus, rekam medis, dan farmasi sebenarnya bermula dari konsep rumah sakit Islam. Malah, pada zaman tersebut, rumah sakit Islam telah menyediakan pengobatan gratis kepada semua pasien tanpa memandang agama atau status sosial. Dalam bidang astronomi, ahli-ahli falak Islam telah membangun astrolab, sebuah alat yang dapat menentukan kedudukan bintang dan planet dengan tepat. Alat ini bukan saja membantu dalam navigasi laut, tetapi juga membantu penentuan waktu sholat dengan tepat. Teknologi ini kemudiannya menjadi asas kepada pembangunan alat-alat navigasi modern. Al-Biruni, seorang lagi tokoh Islam yang hebat. Apa yang lebih menarik? Tokoh-tokoh Islam ini tidak hanya pakar dalam bidang sains dan teknologi, tetapi mereka juga memahami pentingnya mengintegrasikan ilmu dengan nilai-nilai kemanusiaan dan ketuhanan. Mereka membuktikan bahwa kemajuan teknologi tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Malah, ia adalah manifestasi dari perintah Allah untuk manusia mengkaji dan memahami alam semesta. Jadi, apa yang dapat kita pelajari dari warisan teknologi Islam ini? Pertama, ia mengingatkan kita bahwa umat Islam pernah menjadi pelopor dalam bidang sains dan teknologi. Kedua, ia membuktikan bahwa Islam adalah agama yang sangat mendukung kemajuan dan inovasi. Kita harus menyadari bahwa kejayaan tokoh-tokoh Islam terdahulu bukanlah sekadar catatan sejarah, tetapi merupakan inspirasi untuk generasi hari ini. Sebagai umat Islam, kita harus kembali bangkit dan meneruskan kejayaan Islam ini. Sebelum kita mengakhiri perbincangan hari ini, mari kita renungkan sejenak. Bagaimana kita dapat memberikan sumbangsih untuk kemajuan sains dan teknologi sambil tetap mempertahankan
nilai-nilai Islam yang murni, bagaimana kita dapat menghidupkan kembali semangat inovasi yang pernah menjadi tonggak kejayaan Islam. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk mendengar dan menonton video ini. Jika Anda mendapat manfaat dari video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk lebih banyak konten yang menarik lainnya. Sampai bertemu lagi dalam episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.